Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alga Salsabila dengan NIM 2019-310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muntiasari Arkamevia, NIM 2019-310449. Saya Alvina Putri Maulidia dengan NIM 2019-310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihana Fisa dengan NIM 2019-310453. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regita Wardani dengan NIM 2019-310459. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Prabowo, NIM 220-940-872. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojul Gufron, NIM 2020-940877. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suada dengan NIM 2020-940-879. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat. Yang pertama, di sebagian besar tahun, lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan besar dalam mengontrol keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Alasan kegagalan tersebut dikarenakan 1. Informasi tersedia untuk jumlah pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2. Informasi tentang jaringan komputer terdistribusi sulit dikendalikan. 3. Pelanggan dan pemasok memiliki akses ke sistem dan data masing-masing. Yang kedua, organisasi tidak cukup melindungi data karena beberapa alasan. 1. Beberapa perusahaan memandang hilangnya informasi penting sebagai ancaman yang jauh dan tidak mungkin. 2. Implikasi kontrol dari perpindahan dari sistem komputer terpusat ke sistem beberapa internet tidak sepenuhnya dipahami. 3. Banyak perusahaan tidak menyadari bahwa informasi adalah sumber daya strategis dan bahwa melindunginya harus menjadi persyaratan strategis. 4. Produktivitas dan tekanan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan langkah-langkah pengendalian yang memakan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan konsep kontrol. Pengendalian internal adalah suatu proses karena menembus aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, lengkap, sulit digapai, dan sangat mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kerentanan terhadap kesalahan dan kesalahan sederhana, penilaian dan pengambilan keputusan yang salah, pengabaian manajemen, dan kolusi. Mengembangkan sistem pengendalian internal membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang kapasitas dan resiko teknologi informasi. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting, yaitu yang pertama, pengendalian pencegahan masalah sebelum muncul. Contohnya, perekrutan yang memenuhi syarat personel, memisahkan tugas karyawan, dan mengendalikan akses fisik ke aset dan informasi. Yang kedua, kontrol detektif, temukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya, duplikat memeriksa perhitungan dan menyiapkan rekonsiliasi bank dan saldo percobaan bulanan. Yang ketiga, kontrol korektif, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan kesalahan yang dihasilkan. Contohnya, memelihara salinan cadangan file, mengoreksi kesalahan anti-data, dan mengirim ulang transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Pengendalian internal sering dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, kontrol umum, memastikan lingkungan pengendalian organisasi stabil dan baik dikelola. Contohnya, termasuk keamanan, infrastruktur TI, dan akuisisi perangkat lunak, pengembangan, dan kontrol pemeliharaan. Yang kedua, kontrol aplikasi, mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program application. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kontrol. Ada 3 kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama, kerangka kerja COBIT, Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT, yaitu kerangka kerja keamanan dan kontrol yang memungkinkan: 1. Manajemen untuk mengukur praktik keamanan dan kontrol lingkungan IT. 2. Pengguna layanan IT untuk diyakinkan bahwa ada keamanan dan kontrol yang memadai. Dan 3. Auditor untuk mendukung pendapat pengendalian internal mereka dan memberi nasihat tentang masalah keamanan dan kontrol IT. Kerangka kerja COVID-5 menjelaskan praktik terbaik untuk tata kelola dan manajemen IT yang efektif. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen IT berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kedua, meliputi perusahaan dari ujung ke ujung. Ketiga, menerapkan kerangka tunggal yang terintegrasi. Keempat, mengaktifkan pendekatan holistik. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Yang kedua, kerangka pengendalian internal COSO.
Committee of Sponsoring Organization atau COSO, grup sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Institut Auditor Internal, Institut Akuntan Manajemen, dan Institut Eksekutif Keuangan. Pengendalian internal, kerangka terintegrasi atau IC, yaitu kerangka COSO yang mendefinisikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem kontrol internal. Ketiga, kerangka kerja manajemen risiko perubahan COSO. Untuk meningkatkan proses manajemen risiko COSO, mengembangkan kerangka kerja kontrol kedua yang disebut Enterprise Risk Management Integrated Framework atau ERM. ERM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk menerapkan strategi, mengidentifikasi peristiwa yang dapat mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, dan memberikan jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasaran. Prinsip dasar di balik ERM yaitu: pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya. Yang kedua, manajemen harus memutuskan seberapa besar ketidakpastian yang akan diterima karena hal itu menciptakan nilai. Ketiga, ketidakpastian menghasilkan risiko. Keempat, ketidakpastian menghasilkan peluang. Kelima, kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan memelihara nilai. Selanjutnya ada kerangka pengelolaan risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka IC telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal. Kerangka ERM yang lebih komprehensif mengambil pendekatan berbasis risiko daripada pendekatan berbasis kontrol. ERM menambahkan 3 elemen tambahan ke kerangka IC COSO, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi peristiwa yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan mengembangkan respons terhadap risiko yang dinilai. Model ERM juga mengakui bahwa risiko selain dapat dikendalikan juga dapat diterima, dihindari, diversifikasi, dibagikan, atau dialihkan. Jika seseorang memahami model ERM, maka akan mudah untuk memahami model IC, karena merupakan 5 dari 8 komponen model ERM. 8 model ERM sebagai berikut. Pertama, lingkungan internal. 2, pengaturan tujuan. 3, identifikasi acara. 4, tugas berisiko. 5, respon risiko. 6, aktivitas pengendalian. 7, informasi dan komunikasi. 8, pemantauan. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan budaya perusahaan yang menjadi fondasi dari semua komponen ERM lainnya, karena mempengaruhi bagaimana organisasi menetapkan strategi dan tujuan, menyusun kegiatan bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Lingkungan internal sendiri terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama adalah filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera risiko. Perusahaan pasti memiliki filosofi atau sikap dan keyakinan bersama tentang risiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tertulis, dan keputusan. Perusahaan juga memiliki selera risiko, yaitu jumlah risiko yang bersedia mereka terima untuk mencapai tujuan mereka. Untuk menghindari risiko yang tidak semestinya, selera risiko harus sejalan dengan strategi perusahaan. Filosofi dan gaya operasi manajemen yang lebih bertanggung jawab dan semakin mudah dan jelas untuk dikomunikasikan akan semakin besar pula kemungkinan untuk para karyawan berperilaku secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika manajemen memiliki sedikit perhatian terhadap pengendalian internal dan manajemen risikonya, maka karyawan juga akan kurang rajin dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi. Perusahaan membutuhkan budaya yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi. Integritas dimulai dari atas, karena karyawan perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan kontrol. Perusahaan mendukung integritas dengan cara yang pertama mengajar secara aktif dan menuntutnya, misalnya memperjelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada yang menguntungkan. Yang kedua, menghindari ekspektasi atau insentif yang tidak realistis yang memotivasi tindakan yang tidak jujur atau ilegal, seperti praktik penjualan yang terlalu agresif, taktik negosiasi yang tidak adil atau tidak etis, dan bonus secara berlebihan berdasarkan hasil keuangan yang dilaporkan. Yang ketiga, secara konsisten menghargai kejujuran. Yang keempat, mengembangkan kode etik tertulis yang secara eksplisit menggambarkan perilaku jujur dan tidak jujur. Yang kelima, mewajibkan karyawan untuk melaporkan tindakan tidak jujur atau ilegal dan mendisiplinkan karyawan yang melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, membuat komitmen terhadap kompetensi. Perusahaan harus mempekerjakan karyawan yang kompeten dengan pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan yang diperlukan. Komponen yang ketiga adalah pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemegang saham dan memberikan tinjauan independen atas manajemen yang bertindak sebagai check and balance atas tindakannya. SOX mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit yang terdiri dari direktur independen. Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, dan perekrutan, serta pengawasan auditor internal dan eksternal yang melaporkan semua kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada mereka. Direktur juga harus menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan keamanan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur organisasi.
Struktur organisasi dalam perusahaan menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pengendalian, dan pemantauan operasi. Aspek-aspek penting dari struktur organisasi meliputi yaitu 1. Sentralisasi dan desentralisasi kewenangan hubungan. Yang kedua, ada pelaporan langsung atau matriks. Yang ketiga, organisasi menurut industri, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran bagaimana alokasi. Yang keempat, ada tanggung jawab mempengaruhi kebutuhan informasi. Yang kelima, organisasi dan lini kewenangan untuk fungsi akuntansi, audit, dan sistem informasi. Yang kelima, ada ukuran dan sifat aktivitas perusahaan. Struktur organisasi yang kompleks atau tidak jelas dapat menunjukkan masalah yang sangat serius. Misalnya, ISM atau perusahaan pialang menggunakan struktur organisasi berlapis-lapis untuk menyembunyikan penipuan senilai 300 juta dolar. Manajemen menyembunyikan uang curian dalam laporan keuangan mereka menggunakan piutang fiktif dan perusahaan terkait. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab atas tujuan dan sasaran kepada departemen dan individu sangat penting, karena untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan informasi perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab diberikan dan dikomunikasikan menggunakan uraian tugas formal, pelatihan karyawan, jadwal operasi, anggaran, kode etik, dan kebijakan dan prosedur tertulis. Standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan menjaga individu yang kompeten. Salah satu kekuatan kendali terbesar adalah kejujuran karyawan. Salah satu kelemahan kontrol terbesar adalah ketidakjujuran karyawan. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mengatur kondisi kerja, insentif kerja, dan peningkatan karir dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan layanan setia. Kebijakan SDM harus menyampaikan yang dibutuhkan. Tingkat keahlian, kompetensi, perilaku etis, dan integrasi yang dibutuhkan. Kebijakan dan prosedur SDM berikut ini sangat penting. Pengaruh eksternal termasuk persyaratan yang diberlakukan oleh bursa saham. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB, PCAOB, dan SEC. Mereka juga mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh badan pengatur seperti untuk bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tujuan dan identifikasi acara. Yang pertama adalah pengaturan tujuan. Pengaturan tujuan adalah komponen manajemen risiko perusahaan kedua. Manajemen menentukan apa yang ingin dicapai perusahaan yang sering disebut sebagai visi atau misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan di tingkat perusahaan dan kemudian membaginya menjadi tujuan yang lebih spesifik untuk subunit perusahaan. Perusahaan menentukan apa yang harus dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja untuk menentukan apakah tujuan tersebut terpenuhi. Yang pertama, tujuan strategis, yang merupakan tujuan tingkat tinggi yang selaras dengan misi perusahaan, mendukungnya, dan menciptakan pemegang saham, ditetapkan terlebih dahulu. Manajemen harus mengidentifikasi cara alternatif untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, tujuan operasi, yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, tujuan pelaporan membantu memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keandalan laporan perusahaan, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memantau aktivitas dan kinerja perusahaan. Yang keempat, tujuan kepatuhan membantu perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagian besar tujuan kepatuhan dan banyak tujuan pelaporan diberlakukan oleh entitas eksternal sebagai tanggapan terhadap undang-undang atau peraturan. Selanjutnya, yang kedua adalah identifikasi acara. KOSO mendefinisikan file peristiwa sebagai kejadian yang berasal dari sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Peristiwa mungkin memiliki dampak positif atau negatif atau keduanya. Peristiwa positif mewakili peluang, peristiwa negatif mewakili risiko. Suatu peristiwa mewakili ketidakpastian, itu mungkin atau mungkin tidak terjadi. Jika itu terjadi, sulit untuk mengetahui kapan. Sampai hal itu terjadi, mungkin sulit untuk menentukan dampaknya. Ketika itu terjadi, itu dapat memicu kejadian lain. Peristiwa dapat terjadi secara individu atau bersamaan. Manajemen harus mencoba mengantisipasi semua kemungkinan peristiwa positif atau negatif, menentukan peristiwa mana yang paling serius dan paling tidak mungkin terjadi, dan memahami keterkaitan peristiwa tersebut. Beberapa teknik yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi peristiwa termasuk menggunakan daftar lengkap peristiwa potensial, melakukan analisis internal, memantau peristiwa terkemuka dan titik
pemicu melakukan lokakarya dan wawancara menggunakan penggalian data dan menganalisis proses bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko dan respon risiko. Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus menetapkan tujuan mereka dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Mempertimbangkan risiko penipuan itu sangat penting, karena ini adalah salah satu dari 17 prinsip yang termasuk dalam kerangka ISI baru. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Mereka juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan pada sistem pengendalian internal. Risiko dari peristiwa yang teridentifikasi dinilai dengan beberapa cara berbeda, kemungkinan, dampak positif dan negatif, secara individual dan berdasarkan kategori, pengaruhnya terhadap unit organisasi lain, dan pada basis inheren dan residual. Untuk menyelaraskan risiko yang teridentifikasi dengan toleransi perusahaan terhadap risiko, manajemen harus mengambil pandangan risiko di seluruh entitas. Mereka harus menilai kemungkinan dan dampak risiko, serta biaya dan manfaat dari tanggapan alternatif. Manajemen dapat menanggapi risiko dengan salah satu dari 4 cara. Pertama, kurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Kedua, terima kemungkinan dan dampak risiko. Ketiga, bagikan risiko atau transfer ke orang lain dengan membeli asuransi, melakukan outsourcing aktivitas, atau melakukan transaksi lindung nilai. Keempat, hindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan risiko. Ini mungkin mengharuskan perusahaan untuk menjual divisi, keluar dari lini produk, atau tidak melakukan ekspansi seperti yang diantisipasi. Akuntan dan perancang sistem membangun manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko yang melekat. Mereka juga mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara efektif. Mereka menilai dan mengurangi risiko dengan menggunakan penilaian risiko dan strategis respon. Yang pertama adalah perkiraan likelihood dan dampaknya. Beberapa peristiwa memiliki risiko yang lebih besar karena lebih mungkin terjadi. Karyawan lebih mungkin melakukan kesalahan daripada melakukan penipuan. Dan perusahaan lebih cenderung menjadi korban penipuan dari beberapa gempa bumi. Kemungkinan terjadinya gempa mungkin kecil, tetapi dampaknya dapat menghancurkan perusahaan. Dampak penipuan biasanya tidak terlalu besar karena sebagian besar kasus penipuan tidak mengancam keberadaan perusahaan. Saat keduanya meningkat, realistis acara dan kebutuhan untuk melindunginya meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kenali kontrol. Apa sih kenali kontrol itu? Kenali kontrol merupakan salah satu sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu perkiraan biaya dan manfaat. Apa sih pentingnya bagi suatu perusahaan? Dengan finansial perusahaan, kita harus mempertimbangkan berapa biaya yang harus kita keluarkan dan apa manfaat yang harus kita dapatkan. Karena kerugian yang diharapkan itu sama dengan dampak dikalikan kemungkinan, sehingga manfaat yang kita dapatkan itu nantinya akan lebih besar daripada biaya yang harus kita keluarkan. Selanjutnya yaitu menentukan biaya dan efektivitas manfaat. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu berapa sih besarnya biaya yang harus kita keluarkan itu harus sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan. Seperti contohnya kesalahan data pada rich file. Untuk memperbaiki data tersebut kita harus mengeluarkan uang sebesar $10.000. Namun dengan besarnya $10.000 yang kita keluarkan itu kita dapat meminimalisir kerugian perusahaan yang awalnya 15% menjadi 10% saja. Artinya dengan uang $10.000 itu kita bisa mengurangi 5% kerugian pada perusahaan. Sehingga efektivitas biaya yang kita keluarkan itu harus sebanding dengan manfaat apa yang kita dapatkan untuk perusahaan kita. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kontrol, yakni menerima, berbagi, atau menghindari risiko. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu risiko yang tidak dapat dikurangi harus bisa kita terima, atau kita bisa berbagi, atau kita menghindari risiko tersebut. Risiko tersebut dapat diterima jika risiko tersebut masih berada dalam ranah toleransi risiko perusahaan, sehingga pengendalian hemat biaya yang diterapkan harus dapat mengurangi risiko. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi dan respons risiko dijalankan. Sebagai petugas keamanan informasi dan staf operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian dipatuhi, yang termasuk ke dalam kategori prosedur pengendalian, yaitu pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, kedua, pemisahan tugas, ketiga, pengembangan proyek dan kontrol akuisisi, keempat, ubah kontrol manajemen, kelima, desain dan penggunaan dokumen dan catatan, keenam, menjaga aset, catatan dan data, ketujuh, pemeriksaan independen atas kinerja.
Yang pertama tentang otorisasi transaksi dan kegiatan yang tepat. Menetapkan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. Pemberdayaan ini disebut otorisasi yang merupakan prosedur pengendalian penting. Otorisasi seringkali didokumentasikan dengan menandatangani, menginisialisasi, atau memasukkan kode otorisasi pada dokumen atau catatan. Adapun sistem komputer dapat merekam. Yang pertama, tanda tangan, yaitu sarana untuk menandatangani dokumen secara elektronik dengan data yang tepat, tidak dapat dipalsukan. Kedua, otorisasi khusus, aktivitas atau transaksi tertentu yang mungkin memiliki konsekuensi yang diberikan manajemen otorisasi khusus agar terjadi. Ketiga, otorisasi umum, yang mana manajemen dapat memberikan wewenang kepada karyawan untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus yang dikenal sebagai otorisasi umum. Selanjutnya, pemisahan tugas merupakan pengendalian internal yang baik menuntut agar tidak ada satu karyawan pun yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas transaksi atau proses bisnis. Pemisahan tugas dibahas dalam dua bagian terpisah, pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Yang pertama, pemisahan tugas akuntansi. Pemisahan tugas akuntansi, otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. Pemisahan tugas akuntansi akan efektif jika fungsi-fungsi dapat dipisahkan seperti yang pertama, otorisasi, yang merupakan menyetujui transaksi dan keputusan. Yang kedua, pencatatan, yang merupakan mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem komputer, memelihara jurnal, buku besar, file, atau database, dan mempersiapkan rekonsiliasi dan laporan kinerja. Yang ketiga, penyimpanan, yang merupakan menangani kas, peralatan, inventaris, atau aset tetap, menerima cek pelanggan yang masuk, dan menulis cek. Kedua, pemisahan tugas sistem, penerapan prosedur-prosedur pengendalian untuk membagi wewenang dan tanggung jawab secara jelas di dalam fungsi sistem informasi. Wewenang-wewenang dan tanggung jawab harus dibagi dengan jelas menurut fungsinya. Yang pertama, administrator sistem, orang yang bertanggung jawab untuk memastikan suatu sistem beroperasi dengan lancar dan efisien. Kedua, manajemen jaringan, orang yang memastikan bahwa jaringan organisasi beroperasi dengan baik. Ketiga, manajemen keamanan, orang yang memastikan sistem aman dan terlindungi dari ancaman internal dan eksternal. Keempat, manajemen perubahan, orang yang memastikan perubahan dilakukan dengan lancar dan efisien, tidak berdampak negatif pada keandalan, keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. 5. Pengguna, orang yang mencatat transaksi, mengotorisasi pemrosesan data, dan menggunakan keluaran sistem. 6. Analisis sistem, orang yang membantu pengguna menentukan kebutuhan informasinya dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhannya. 7. Pemrograman, orang yang menggunakan desain analis untuk membuat dan mengembangkan, mengkode, dan menguji program komputer. 8. Operasi komputer, orang yang mengoperasikan komputer perusahaan. 9. Perpustakaan sistem informasi, sebuah database perusahaan, file, dan program disimpan di dalam sebuah area penyimpanan terpisah dan dikelola oleh pustakawan sistem. 10. Kelompok kontrol data, orang yang memastikan bahwa data sumber disetujui, mengawasi alur kerja melalui komputer, merekonsiliasi input dan output, memelihara catatan input untuk memastikan kebenaran dan kepatuhannya kembali, serta mendistribusikan output sistem. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Dalam pengembangan proyek dan pengembangan akuisisi terdapat kontrol pengembangan sistem yang penting meliputi, yaitu 1. Panitia acara, memandu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi sistem. 2. Rencana induk strategis, sebuah rencana yang dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelaraskan sistem formasi dengan strategi bisnisnya. Ini menunjukkan proyek yang harus diselesaikan dan membahas persyaratan perangkat keras, perangkat lunak, personel, dan infrastruktur perusahaan. 3. Rencana pengembangan proyek, menunjukkan tugas yang harus dilakukan, biaya proyek, tanggal penyelesaian, dan tonggak proyek, poin penting ketika kemajuan ditinjau, dan waktu penyelesaian aktual serta perkiraan dibandingkan. Setiap proyek ditugaskan ke manajer dan tim yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalannya. 4. Jadwal pengelolaan data, sebuah jadwal yang menunjukkan kapan setiap tugas harus dilakukan. 5. Pengukuran kinerja sistem, ditetapkan untuk mengevaluasi sistem. Pengukuran umum mencakup pemeriksaan menyeluruh, pemanfaatan, dan waktu merespon. 6. Ditinjau pasca implementasi, tinjauan yang dilakukan setelah proyek pembangunan selesai untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan kontrol manajemen. Organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Mereka yang bertanggung jawab atas perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan kesalahan dan memfasilitasi penipuan. Desain penggunaan dokumen dan catatan. Desain
dan penggunaan yang tepat dari dokumen catatan elektronik dan kertas membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap dari semua data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan dan memfasilitasi tinjauan dan verifikasi. Dokumen yang memulai transaksi harus berisi ruang untuk otorisasi. Mereka mentransfer aset membutuhkan ruang untuk tanda tangan pihak menerima. Dokumen harus diberi nomor secara berurutan sehingga masing-masing dapat dipertanggungjawabkan. Jejak audit memfasilitasi pelacakan transaksi individu melalui sistem, mengoreksi kesalahan, dan memverifikasi keluaran sistem. Pengamanan aset, catatan, dan data. Perusahaan harus melindungi kas dan aset fisiknya serta informasinya. Dengan cara 1. Membuat dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dan tepat. Yang kedua, menjaga catatan akurat dari semua aset. Rekonsiliasi jumlah aset perusahaan yang tercatat dengan jumlah fisik aset tersebut secara berkala. Yang ketiga, membatasi akses ke aset. Membatasi akses ke area penyimpanan, melindungi inventaris dan peralatan, mesin kasir, berangkas, kontak kunci, dan berangkas membatasi akses ke aset tunai dan kertas. Yang keempat, melindungi catatan dan dokumen. Area penyimpanan harus tahan api. Lemari arsip yang terkunci, file cadangan, dan penyimpanan di luar lokasi melindungi catatan dan dokumen. Akses ke cek kosong dan dokumen harus dibatasi untuk personel yang berwenang. Pemeriksaan independen atas kinerja. Pemeriksaan independen atas kinerja yang dilakukan oleh orang lain selain orang yang melakukan operasi awal membantu memastikan bahwa transaksi diproses secara akurat, termasuk yang berikut ini. 1. Ulasan tingkat atas. Manajemen harus memantau hasil perusahaan secara berkala dan membandingkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dengan kinerja yang direncanakan, kinerja periode sebelumnya, dan kinerja pesaing. 2. Ulasan analitis. Sebuah tinjauan analitis adalah pemeriksaan hubungan antara kumpulan data yang berbeda. Misalnya, saat penjualan kredit meningkat, begitu juga dengan piutang. Selain itu, ada hubungan antara penjualan dan akun seperti harga pokok penjualan, persediaan, dan pengiriman keluar. 3. Rekonsiliasi catatan yang dipelihara secara independen. Catatan harus direkonsiliasi dengan dokumen atau catatan dengan keseimbangan yang sama. Misalnya, rekonsiliasi bank memverifikasi saldo rekening giro perusahaan sesuai dengan saldo laporan bank. Contoh lain ialah membandingkan total buku besar pembantu dengan total buku besar umum. 4. Perbandingan jumlah aktual dengan jumlah yang tercatat. Aset penting secara berkala dihitung dan direkonsiliasi ke catatan perusahaan. Pada akhir setiap giliran kerja juru tulis, uang tunai di laci mesin kasir harus sesuai dengan jumlah yang tertera pada pita mesin kasir. Persediaan harus dihitung secara berkala dan direkonsiliasi dengan catatan persediaan. Akuntansi yang kelima ialah akuntansi entry ganda. Bahwa mendebit kredit yang sama memberikan banyak peluang untuk pemeriksaan independen. Debit dalam entry pengkajian dapat dialokasikan ke berbagai inventaris dan atau akun pengeluaran. Kredit dialokasikan ke rekening kewajiban untuk hutang upah, pajak yang dipotong, asuransi karyawan, dan iuran serikat pekerja. Setelah pengkajian entry, ialah membandingkan total debit dan kredit adalah pemeriksaan yang kuat pada keakuratan kedua proses. Perbedaan apapun menunjukkan adanya kesalahan. Yang keenam, ialah review independen. Setelah transaksi diproses, orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama, memeriksa otorisasi yang tepat, meninjau dokumen pendukung, dan memeriksa keakuratan harga jumlah dan perpanjangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasikan informasi dan proses pengendalian. Yang pertama, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi harus menangkap dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi atau SIA adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi tentang suatu organisasi. Selain mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid, SIA harus mengklarifikasikan transaksi yang benar, mencatat transaksi dengan nilai moneter yang tepat, mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat, dan menyajikan transaksi serta pengungkapan terkait dengan benar dalam laporan keuangan.
komunikasi harus terjadi secara internal dan eksternal untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas pengendalian internal sehari-hari. Semua personel harus memahami tanggung jawab mereka. Kerangka IC yang diperbarui menetapkan bahwa 3 prinsip berikut yang berlaku untuk proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. 2. Mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab kebutuhan sehari untuk mendukung komponen lain dari pengendalian internal. Yang ketiga, mengkomunikasikan masalah pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal. Yang kedua, pemantauan. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus terus dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Setiap kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Yang pertama, lakukan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, pengawasan yang efektif. Yang ketiga, gunakan sistem akuntansi tanggung jawab. Yang keempat, kegiatan sistem monitor. Yang kelima, lacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli. Yang keenam, karyawan petugas keamanan komputer dan kepala petugas kepatuhan. Yang ketujuh, libatkan spesialis forensik. Yang kedelapan, install perangkat lunak deteksi penipuan. Yang kesembilan, pelaksanaan hotline penipuan. Beautiful girls all over the world.